Indonesia adalah negeri yang indah. Negeri yang dianugerahi gunung-gunung megah, hutan tropis yang luas, lautan yang kaya, dan keberagaman budaya yang luar biasa. Flora, fauna, hidup berdampingan dengan manusia di alam dan saling bersimbiosis. Tapi apa? Tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, wabah penyakit, bahkan konflik sosial merenggut rasa aman dan kemanusiaan. Setiap tahun, berbagai peristiwa itu hadir silih berganti dan menguji cara kita memaknai suatu musibah. Seringkali ketika bencana terjadi, muncul kalimat yang begitu akrab di telinga kita. Namanya juga musibah. Kalimat tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Namun apakah cukup sampai di sana? Apakah bencana hanya untuk diterima tanpa refleksi? Lihat betapa menyedihkannya kehidupan manusia saat ini. Bencana tidak selalu berdiri sendiri sebagai peristiwa alam yang datang begitu saja. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia. Artinya, manusia tidak hanya menjadi korban bencana, tetapi merekalah penyebab yang memperparah dampaknya. Karena itu, fikih kebencanaan Muhammadiyah tidak berhenti pada pembahasan tentang sabar dan menerima takdir, tetapi juga mengajak umat untuk berpikir kritis, melakukan evaluasi, dan membangun tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Relawan Muhammadiyah sedang berada di Kampung Banar, Desa Hargajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dan hari ini rekan-rekan dari tim SAR Muhammadiyah sedang melakukan pencarian ataupun evakuasi dari korban-korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Fikih kebencanaan Muhammadiyah mengajarkan bahwa mitigasi merupakan bagian dari ikhtiar. Mempersiapkan diri menghadapi bencana bukan berarti kurang percaya kepada Allah. Justru itulah bentuk tanggung jawab sebagai manusia. Membangun rumah yang aman, mempelajari jalur evakuasi, menjaga kelestarian lingkungan, mengikuti pelatihan kebencanaan, dan mengedukasi masyarakat sekitar, semua itu adalah bagian dari ibadah. Karena Islam tidak hanya mengajarkan doa, Islam juga mengajarkan usaha. Tidak hanya mengajarkan tawakal, tetapi juga ikhtiar yang maksimal. Pandangan ini juga berlaku pada bencana non-alam, seperti wabah penyakit. Ketika pandemi melanda, Muhammadiyah tidak melihatnya hanya sebagai ujian yang harus diterima, tetapi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan ilmu pengetahuan. Menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan, serta melindungi kelompok rentan. Selamat sore, sebangsa dan setanah air. Kita hari ini dari pagi tadi, mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.15 menit, kita telah selesai melakukan evakuasi atau pencarian korban tanah longsor yang berada di atas dengan jumlah 3 korban, 1 anak kecil dan 2 orang dewasa. Untuk sementara sampai 7 hari ini kita belum bisa menemukan, tapi tetap semangat untuk terus melakukan pencarian sampai tanggap darurat atau pencariannya dihentikan. Terima kasih, itu saja. Ini teman-teman semua baru pulang dari sana. Salam tangguh! Tangguh! Siapa kita? Sama kita! Siapa kita? Sama
Di tengah berbagai bencana yang terjadi, Muhammadiyah tidak hanya hadir dalam bentuk gagasan. Muhammadiyah hadir dalam bentuk aksi nyata melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. MDMC menjadi garda depan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana. Ibu siapa namanya? Yulianti. Ibu Yulianti, yang dikeluhkan apa sekarang? Coba tangannya lurus ke depan, Ibu. Ya. Tutup matanya. Nenek adiknya salah nangis. Ya, nanti di sini. Oh iya, gemeter dikit ya. Kami cek asam urat sama cek kolesterol sama gula dulu ya. Gula biasa enggak pernah. Oh, nggak ada gula. Kalau kolesterol ada. Oh iya. Relawan-relawan MDMC turun langsung ke lokasi yang terdampak, membuka pos layanan, menyalurkan bantuan, memberikan layanan kesehatan, melakukan pendampingan psikososial, dan membantu masyarakat untuk bangkit kembali. Fikih kebencanaan Muhammadiyah memandang bahwa penderitaan manusia harus direspons dengan solidaritas dan kemanusiaan, tanpa membedakan agama, suku, golongan, atau latar belakang sosial. Karena kemanusiaan adalah panggilan yang melampaui sekat-sekat identitas. Ya, Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Salah satu korban selamat tragedi runtuhnya musola Ponpes Al-Kozimi di Sidoarjo, Jawa Timur, Syahlendra Haikal Raka, menceritakan keajaiban yang dialaminya saat bertahan di bawah reruntuhan material bangunan musola. Saat ia terjepit dan hanya bisa berbaring di tengah himpitan material reruntuhan bangunan, Haikal tetap melaksanakan sholat. Haikal bahkan mengajak teman-temannya yang ada di bawah reruntuhan untuk sholat Isya berjamaah. Haikal mengajak teman-temannya sholat berjamaah setelah ia mendengar seseorang mengimami sholat. Namun Haikal tak tahu siapa orang itu. Haikal juga mengaku ada anak kecil yang memberinya minuman saat ia tengah kehausan. Di lokasi pengungsian, bahkan di musola yang terdampak gempa, sholat tetap ditegakkan. Meski tanpa bangunan yang sempurna, tanpa karpet yang nyaman, dan tanpa fasilitas yang memadai, semangat beribadah tidak ikut runtuh bersama bangunan yang hancur. Sebab yang terpenting bukanlah kemegahan tempatnya, melainkan ketulusan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih kebencanaan Muhammadiyah, ibadah tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia. Tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Ketika air tidak tersedia atau penggunaannya dapat membahayakan keselamatan, Islam memberikan kemudahan melalui tayamum. Dengan debu atau tanah yang suci, seorang muslim tetap dapat bersuci dan melaksanakan sholat, karena syariat hadir untuk memberikan jalan keluar, bukan menambah kesulitan. Buku Himpunan Putusan Tajrih Muhammadiyah tentang fikih kebencanaan mengajarkan satu pesan penting, bahwa bencana bukan hanya cerita tentang kehancuran, tetapi juga kesempatan untuk belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki hubungan dengan sesama, dan belajar memperbaiki hubungan dengan alam. Karena tugas manusia bukan hanya menjadi penonton ketika bencana terjadi, bukan hanya menjadi pemberi komentar, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Sebab, dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah tidak hanya berhenti di sajadah. Ibadah hadir dalam kepedulian. Ibadah hadir dalam ilmu. Ibadah hadir dalam kerja-kerja kemanusiaan. Karena iman tanpa aksi hanyalah kata-kata, dan iman yang diwujudkan dalam tindakan itulah yang menghadirkan manfaat bagi semesta.